Selamat malam teman-teman. Di saat ini saya akan membahas materi mengenai gereja dalam perspektif Amerika Latin. Dan di dalamnya terdapat gereja dan ciri khasnya, kemudian ada peristiwa dan perkembangan gerejawi utama, diantaranya gereja Katolik dan juga gereja Protestan. Dan juga materi yang berikutnya akan saya bahas mengenai gagasan dan pemikiran kunci eklesiologis. Dan di dalamnya sendiri terdapat materi proses Dominika abad ke-16, kemudian misi Jesuit abad ke-17 dan 18, dan terakhir adalah teologi pembebasan. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai gereja dan ciri khasnya. Gereja di Amerika Latin memiliki hubungan erat dengan pemerintah setempat. Hal itu bisa kita lihat dengan alun-alun yang tersebar di wilayah Amerika Latin yang menggunakan pola klasik dari negara Portugis dan Spanyol. Dan di setiap sisi dibangun bangunan megah, istana kepresidenan, namun di satu sisinya juga dibangun gereja yang tidak kalah megah. Gereja pada perkembangannya pada abad ke-20, di mana gereja Katolik menjadi garda terdepan dan kadang hampir menjadi satu-satunya suara untuk membela yang tertindas dan juga memprotes ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Oke, yang berikut adalah peristiwa dan perkembangan gerejawi utama. Yang pertama, gereja Katolik. Pada tahun 1519, Hernan Cortes berangkat dari Kuba dengan membawa sekitar 600 orang untuk menaklukkan kerajaan Aztec di Meksiko dan meresmikan kolonialisme Spanyol dan iman Katolik di daratan utama. Dan juga di satu sisi Portugis melakukan invasi ke Spanyol dengan tujuan yang sama, untuk mempraktekkan hal yang serupa seperti yang dipraktekkan Spanyol dalam masa kolonialnya. Kemudian pada tahun 1500 Pedro Alvarez mencoba memimpin ekspedisi Portugis ke India dan di sekitar daratan Afrika. Pada saat itu, kedudukan gereja Katolik cenderung memiliki tujuan yang sama, yakni gereja yang institusional dan juga kepemimpinan yang monarki. Spanyol sendiri membuat aliansi dengan gereja dengan tujuan untuk memuliakan nama Allah dan juga mahkota Spanyol. Pada masa kolonial sendiri, hanya satu aliran yang diperbolehkan beribadah, yaitu aliran Katolik. Sedangkan pada masa kolonial sendiri, Protestan dan spiritualitas pribumi atau Afrika lainnya dilarang, dan pengikutnya bahkan akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pengikut Kristen dan juga aliran pribumi. Sebagai gantinya, keuskupan akan mengkhotbahkan mengenai teologi konservatif yang bertujuan memberi penghormatan kepada mahkota dan juga pemerintahan setempat. Kehidupan duniawi dan juga orang-orang miskin atau orang-orang yang terpinggirkan pada saat itu tidak diperhatikan baik oleh gereja, karena gereja sendiri mendapat tekanan dari otoritas negara sendiri yang membatasi gereja untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Kemudian pada awal abad ke-19, kemerdekaan hampir keseluruhan bagi orang Amerika Latin yang mendapat kebebasan. Namun hal ini tidak berlaku bagi kaum miskin, karena masih banyak dari mereka yang dijadikan budak di Amerika Latin sendiri, sehingga mereka tidak terlalu merasakan merasakan apa itu kemerdekaan. Kemudian pada abad ke-20, Katolik sangat mendominasi negara di Amerika Latin. Bahkan Katolik sendiri membangun sebuah institusi negara yang disebut KELAM, atau dalam bahasa Spanyol sendiri adalah Consejo
Episcopal Latinoamericano atau yang disebut Dewan Keuskupan Amerika Latin. Oke, itu sekian dari gereja Katolik. Sekarang kita akan membahas gereja-gereja Protestan. Gereja Protestan sendiri pada awal abad ke-16 hingga abad ke-19 adalah agama yang dilarang oleh negara di Amerika Latin. Pada saat itu umat Protestan yang masuk wilayah kolonial Spanyol dan Portugis akan dijadikan budak. Namun pada abad ke-19 ketika Inggris menggantikan Spanyol sebagai kekuatan perekonomian di Amerika Latin, hal ini membuat undang-undang untuk pembebasan bagi umat Protestan. Baru setelah itu Protestan bermunculan di pelabuhan yang menjadi pusat utama perekonomian. Tercatat pada tahun 1903, populasi Protestan hanya sekitar 120.000 jiwa yang tersebar di Amerika Latin. Inilah salah satu bukti sulitnya persebaran Protestan di Amerika Latin. Berbeda dengan Pentakosta yang datang sekitar tahun 1920-an, pertumbuhannya